Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan keimanan dan keislaman yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai sekarang ini. Yang mana dengan ini pula kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu kata Allah adalah kemenangan yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang Allah bebaskan dari api nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, kata Allah, itulah kemenangan yang nyata. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak akan ada kata gratis di hadapan Allah. Tidak ada, jamaah. Apapun yang kita kerjakan dari ibadah, dari amal saleh, pasti Allah bayar dengan bunganya. Allah kasih ganjarannya. Allah berikan pahalanya. Tidak ada yang gratis di hadapan Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan amal soleh walaupun lebih kecil daripada semut yang warna hitam, lebih kecil daripada biji sawi, tetap kata Allah khairan yarah, dia akan lihat kebaikan, dia akan lihat apa yang Allah berikan kepadanya dari berupa pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, teruslah semangat beribadah kepada Allah. Teruslah istiqamah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bermalas-malasan, karena ketahuilah apapun yang kita kerjakan Allah akan bayar lengkap dengan bunganya sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan dan yang telah diamanahkan kepada kita, bahwasannya insyaallah di setiap ahad pekan pertama ba'dal asar di Masjid Rizqan Hasanah, kita akan mengkaji dan membahas satu kitab yang sangat indah yang bernama Khudh Aqidatak min Kitabi wa Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidah, keyakinanmu, prinsipmu dari Al-Qur'anil Karim dan sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang membahas tentang aqidatul Islam, tentang keyakinan agama Islam, keyakinan orang Islam. Itu yang akan kita bahas insyaallah taala pada buku Khudh Aqidatak, yang mana semoga Allah mudahkan di setiap ahad pekan pertama ba'dal asar di Masjid Rizqan Hasanah, yang mana kitab ini membahas kurang lebih 11 pembahasan yang semua berkaitan dengan keyakinan akidah Islam. Yang pertama, al-muallif, penulis akan menyampaikan tentang hak Allah atas hamba-hambanya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang
jenis-jenis macam-macam tauhid dan faedah-faedah mempelajari tauhid, apa saja keuntungan dan faedah yang didapatkan ketika kita sudah mempelajari tauhid. Dan yang ketiga, tentang syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Dan yang keempat, tentang syirkul akbar. Apa itu syirkul akbar? Bagaimana contoh-contohnya? Kemudian anwa'u syirkul akbar, jenis-jenis syirkul akbar. Dan kemudian juga akan dibahas syirkul asghar wa anwa'ihi, yaitu syirik kecil dan jenis-jenisnya. Dan kemudian juga akan dibahas tentang bertawassul dan meminta syafaat. Dan kemudian juga akan dibahas tentang jihad, wala dan bara. Dan juga akan dibahas tentang amal dengan Al-Quran dan hadis, bagaimana kita beramal dengan Al-Quran dan hadis. Dan juga akan dibahas di dalam buku ini tentang sunnah dan bid'ah. Dan juga akan dibahas di dalam kitab ini apa-apa saja doa yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih 11 pembahasan yang akan dibahas oleh penulis di dalam bukunya Khudh Aqidatak min Kitabi wa Sunnah as-Sahihah. Adapun sang penulis buku ini bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau dilahirkan di negeri Suria, tepatnya di kota Halb. Nama kampung beliau, sang penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmatinya, Al-Halb, ada di negeri Suria. Dan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dilahirkan pada tahun Masehi bertepatan dengan 1923 Masehi. Ini kalau tahun Masehinya. Kalau tahun Hijriyahnya 1344 Hijriyah. Itu dilahirkannya sang penulis buku Khudh Aqidatak, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan wafatnya beliau pada tahun 1431 Hijriyah. Ini kalau tahun Hijriyah. Kalau tahun Masehinya 2010. Artinya beliau sudah wafat 11 tahun yang lalu. 2010, sekarang 2021. Benar apa tidak? 11 tahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya dengan rahmat yang luas. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sang penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala sezaman dengan Syekh Albani, dan juga sezaman dengan Syekh Ibn Utsaimin, dan juga sezaman dengan Syekh Ibn Baz rahimahullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sang penulis kitab ini yang akan kita kaji insyaallah sebentar lagi, terakhir mengajar di Darul Hadis di kota Mekkah Al-Mukarramah. Dan buku yang beliau tulis sangatlah banyak sekali. Walaupun lebih banyak kepada buku-buku yang membahas akidah, yaitu keyakinan. Akan tetapi beliau juga menulis buku-buku selain daripada akidah banyak, tapi yang dikenal di antara buku-buku beliau adalah buku-buku yang ditulis yang membahas tentang akidah keyakinan orang Islam. Seperti apa contohnya? Seperti kitab yang akan kita kaji ini yang berjudul Khudh Aqidatak. Ini adalah kitab beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang ditulis yang membahas tentang akidah. Dan begitu juga seperti kitab yang berjudul Kaifah Dadaitu ila Siratil Mustaqim. Bagaimana aku mendapatkan hidayah ke jalan sirat al-mustaqim yang lurus. Ini buku beliau tulis untuk menceritakan bagaimana beliau mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, yang mana beliau sebelumnya adalah aktivis sufiyah di negeri Suria. Ini beliau dulu pentolannya orang sufi, aktivisnya. Bagaimana dia mendapatkan hidayah sunnah, memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sahih. Nah, itu diceritakan di dalam buku tulisan beliau yang diberi nama judul Kaifah Tadaitu ila Siratil Mustaqim. Begitu juga tulisan beliau, buku yang diberikan judul Minhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu jalannya
Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj. Begitu juga tulisan beliau yang diberikan judul tentang Mu'jizat Isra wal Mi'raj, tentang mukjizat kejadian Isra dan Mi'raj. Begitu juga beliau menulis kitab yang diberikan nama As'ilati wal Ajwibah, yaitu kitab tentang tanya jawab yang berisi dengan pembahasan akidah Islam. Dan banyak lagi buku-buku beliau yang diterima oleh ummatul Islam. Salah satunya buku yang akan kita bahas insyaallah sebentar lagi ini, Khudh Aqidatak. Saking banyaknya tulisan beliau yang diterima oleh ummatul Islam, diterima oleh orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia, salah satunya buku yang akan kita bahas ini. Sampai-sampai buku yang akan kita bahas ini terutama itu sudah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa. 15 bahasa dunia, macam-macam. Bahasa Inggris ada, bahasa Urdu ada, bahasa Indonesia apalagi, bahasa Melayu juga ada. Semua bahasa, 15 bahasa dunia diterjemahkan buku ini, saking mereka menerimanya buku tentang Khudh Aqidatak ini yang membahas tentang akidah dan dikaji di belahan dunia manapun. Bukan hanya di Arab, bukan hanya di Indonesia, banyak 15 bahasa. Inggris, Eropa, Urdu dan lain-lainnya. Bahkan di internet ya, antum tinggal ketik tulisan Khudh Aqidatak, itu akan keluar dengan beberapa bahasa yang antum pilih, terserah, mau pilih Indonesia pun ada, dan gratis tis untuk di-download tanpa membayar. Karena sudah diizinkan oleh sang penulis. Jadi antum ya kalau bisa, sebelum kita mengkaji kitab ini, kalau bisa antum dapatkan buku ini dengan cara yang gampang sekali, gratis tis nggak usah bayar 1 sen pun. Tinggal buka saja di aplikasi di handphone, Khudh Aqidatak, download gratis. Yang mau memperbanyaknya dicetak juga nggak apa-apa, gratis, sudah dapat izin dari sang penulis. Mau pakai bahasa Indonesia silahkan, tapi kalau bisa, karena kita namanya orang belajar, pakai buku aslinya bahasa Arab. Karena kita juga akan menyampaikan dengan teks aslinya, walaupun tetap kita terjemahkan. Jadi antum kalau punya buku aslinya yang berbahasa teks Arabnya, gampang mengikuti kajian. Karena nanti kita akan terjemahkan. Dan yang akan kita baca, kita sampaikan adalah buku aslinya, nas aslinya yang berteks bahasa Arab. Nah ini jamaah sekalian, jadi gampang sekali ya, nggak usah pakai duit. Yang penting ada kuota internet, antum download ya. Kalau memang susah ngelihat di handphone, nah tinggal di print saja. Di print semua gratis, nggak ada yang bayar. Tinggal antum pergi ke fotokopian. Kan begitu. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kita bisa menyambung kajian. Agar kita bisa mengetahui, oh ini tadi sampai di sini, oh ini tadi faedahnya tentang ini. Jadi ada bekasnya kita belajar, bukan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya. Ini kalau belajar begitu sia-sia jamaah. 3 tahun 4 tahun nggak ada yang bekas, nggak ada yang berbekas. Orang masuk kanan keluar kiri, kosong lah. Datang kosong, pulang kosong antum. Datangnya antum kosong, nggak punya ilmu, pulang kosong lagi. Kenapa? Karena tidak ada buku. Maka penting, apalagi ini udah gratis, udah nggak ada alasan. Udah gratis dari sang penulis, digratisin. Masih juga antum nggak bisa dapat bukunya, berarti memang antum tidak ada usaha. Ya, nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebisanya dimaksimalkan untuk kita punya buku lah. Minimal kita bisa belajar sedikit bahasa Arab, walaupun kita nggak paham betul. Minimal kita bisa tahu, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, begitu maksudnya. Ya, tapi kalau kita bisa juga paham tentang apa faedah yang disampaikan oleh sang penulis, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak pun, karena punya buku, minimal ngerti artinya, kan begitu. Tapi kalau memang antum susah untuk mencerna bahasa Arab, nggak apa-apa juga pakai bahasa Indonesia. Ya, ala kulli hal itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada mukaddimah sang penulis. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Siapa? Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan jamaah. Sang penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu
memulai bukunya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sang penulis, bahkan bukan hanya sang penulis, tapi seluruh ulama setiap menulis buku pasti yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada sunnah. Jadi antum, apapun yang antum tulis, baik itu tulisan manual berupa tulisan tangan atau tulisan elektronik seperti WA, media sosial dan lain-lainnya, yang benar sebelum nanya apa kabar, lagi di mana, yang benar apa sunnahnya? Bismillah dulu, bukan assalamualaikum. Jamaah, ini harus dipahami, karena ini berupa tulisan bukan suara. Kalau suara iya assalamualaikum, bertemu iya assalamualaikum, tapi ini tulisan beda. Dan ketikan itu juga tulisan, walaupun bukan manual, tapi dia kan ketikan, termasuk tulisan. Maka sunnahnya bismillah. Kalau mau dilengkapin Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau antum aduh kepanjangan, ya udah bismillah cukup. Ini sunnah ini. Dalilnya mana? Kan gitu. Dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yudda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah, semua perkara yang penting, perkara yang di situ bisa terjadi kekeliruan, kalau nggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan aqta. Aqta itu tahu maksudnya apa? Kata para ulama, qalilun barakah, artinya sedikit keberkahan. Sedikit berkahnya kalau antum nggak mulai. Bukan wajib tapi sunnah. Kalau antum nggak kerjakan, ya berkahnya sedikit. Apalagi kalau itu perkara penting. Kalau perkara penting kan makin banyak keberkahan, makin alhamdulillah, kan begitu. Nah itu sunnahnya, bismillah. Jadi antum bisa praktekkan nih, ya. Kalau WA ke ana assalamualaikum, nggak ana balas, jangan antum marah, karena memang bukan sunnahnya saya balas. Dan antum jangan bingung, kalau ana WA antum tulis bismillah, kenapa bismillah nggak assalamualaikum? Ya karena itu sunnahnya. Kadang ada orang bertanya gitu, ini ustadz masa nggak assalamualaikum sih? Loh, assalamualaikum kalau suara ketemu iya, kalau tulisan ya tidaklah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul nih, tentang bismillah ini sudah disyariatkan di nabi-nabi sebelum Rasulullah. Dari mana Ustaz tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya surat An-Naml ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis di negeri Saba, apa kata Nabi Sulaiman? Ini dari Nabi Sulaiman dan ini adalah bismillahirrahmanirrahim, datang kepadaku dalam keadaan muslim. Diajak untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Nah, ini dalilnya sudah ada, disyariatkan sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dapat kita satu ilmu, insya Allah setelah ini kita amalkan dan kita praktekkan. Kata muallif sang penulis setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kata sang penulis, sesungguhnya innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Di sini kalau kita punya buku, kalau kita punya kitabnya, kita bisa tahu tuh tulisan innal hamdalillah, alhamdulillahnya pakai alif lam. Nah, ini enaknya kalau kita punya buku, kita bisa nyambung. Kalau nggak punya buku bingung apa yang dijelaskan sama ustadz ini, kan gitu. Padahal di bukunya udah ditulis innal hamdalillah. Alhamdu di sini pakai alif lam. Alif lam disebutkan oleh para ulama, alif lam di sini itu adalah alif lam lil jins, yang fungsinya adalah lil istighraq. Itu kalau antum belajar bahasa Arab insya Allah antum paham ya. Lil istighraq itu maksudnya apa? Yaitu menunjukkan kepada keumuman. Jadi maksudnya innal hamdalillah, segala pujian secara umum, semua pujian itu hanya punya Allah. Allah yang punya.
Hanya milik Allah. Nggak boleh diberikan kepada yang lain. Itu maksudnya. Lalu pertanyaannya, lah gimana hukumnya kalau kita muji manusia? Muji teman, tetangga. Emang teman itu orang baik? Emang teman itu Masya Allah bijaksana? Emang teman itu orangnya tampan? Lah kita puji, Masya Allah tampan banget kamu ya. Memang betul. Masya Allah baik banget, sering bantu orang. Memang betul. Lah itu gimana hukumnya? Tadi kan kita bilang segala pujian hanya milik Allah. Semuanya secara umum. Nggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama, boleh kita memuji selain Allah Subhanahu wa ta'ala asal terpenuhi 3 syarat. Asal terpenuhi 3 syarat. Kalau salah satu daripada 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita memuji kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 syarat itu? Syarat yang pertama adalah tanpa adanya ta'zim dan khudu'. Tidak boleh adanya ta'zim dan khudu', nggak boleh. Apa itu ta'zim dan khudu'? Ta'zim khudu' itu adalah mengagungkan orang yang dipuji sambil merendahkan diri orang yang memuji. Itu namanya ta'zim dan khudu'. Nggak boleh nih. Kita agungkan orang yang kita puji, sekaligus kita rendahkan diri kita di hadapan orang yang kita puji. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena perbuatan seperti itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Kalau Allah boleh. Kita katakan, ya Allah, Engkau adalah yang maha kaya dan aku fakir miskin. Nah itu boleh. Kita puji Allah, kita agungkan Allah, sekaligus kita hinakan diri kita boleh. Tapi kalau sama manusia nggak boleh. Kamu itu kaya banget, aku itu fakir miskin. Ah, nggak boleh itu. Cukup bilang kamu orang kaya, udah nggak usah rendahkan diri, nggak apa-apa. Kamu orangnya ganteng, nggak usah bilang kamu ganteng kalau saya jelek, nggak boleh itu. Kamu ganteng, udah selesai. Itu nggak masalah. Tanpa menghinakan diri kita di hadapan orang yang kita puji. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yaitu harus memuji sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Nggak boleh di luar kenyataan. Contohnya, ya, engkau sangat baik seperti baiknya Allah. Ini mah nggak benar, realitanya kebaikan manusia nggak seperti kebaikan Allah kali. Yang nyata-nyata aja, yang real-real aja, kamu baik macam orang-orang yang lain, ya udah. Jangan terlalu tinggi banget sampai keluar daripada realita kan gitu. Kamu tampannya begitu tampan, mirip-mirip Nabi Yusuf. Janganlah. Nabi Yusuf itu udah nggak ada lagi di zaman sekarang, udah. Itu cuman hanya Allah berikan kepada Nabi Yusuf doang, nggak diberikan kepada yang lain. Ya udah ganteng sih, seperti orang-orang lain aja, udah selesai. Jangan sampai ya terlalu diangkat sampai ke awan, jangan. Sesuai dengan realita. Kemudian yang ketiga, dia boleh memuji makhluk, memuji selain Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan orang yang dipuji tidak sampai ujub, tidak sampai bangga diri, tidak sampai jatuh kepada yang Allah haramkan. Jangan sampai begitu. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, silahkan antum puji manusia, silahkan antum puji selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana Ustaz? Ada dalilnya. Ya, dalil kita tidak boleh memuji makhluk di luar realitanya, di luar nyatanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dipuji oleh para sahabatnya, diulang-ulang dipuji dengan ucapan begini: Anta khairuna wa bnu khairina. Kamu itu orang yang paling baik di antara kami dan kamu anak orang yang paling baik. Pokoknya diulang, kamu orang baik, kamu orang baik, kamu orang baik, begitu. Memang betul Rasulullah itu orang baik. Cuman dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kalau sering diulang-ulang keluar daripada kenyataan. Makanya diingatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La tatruduni kama atratil Isa bin Maryam, walakin ana Abdullah wa Rasuluh fakul Abdullah wa Rasulih. Jangan kalian memuji seperti orang Nasara memuji Isa bin Maryam. La tatruduni kama taratin Nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, jangan kalian memujiku seperti orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Saking banyaknya dipuji oleh orang Nasrani sampai-sampai mereka lupa diri. Akhirnya mereka katakan Isa itu anaknya Tuhan. Ini kan udah di luar realita. Jangan, kata Rasulullah. Tapi aku adalah Abdullah wa Rasuluh. Maka katakan, cukup puji aku dengan katakan aku Abdullah dan Rasulnya. Udah selesai. Kenapa? Dikhawatirkan kalau keseringan diulang-ulang nanti orang melewati batas. Kalau melewati batas udah nggak boleh.
Apalagi sampai memuji, ya, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih tak boleh lagi. Ini dalilnya. Kemudian dalil tidak boleh kita memuji orang yang dikhawatirkan orang itu jatuh kepada keharaman Allah seperti ujub, bangga diri. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarana, dari sahabat Nabi mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nujassiya wujuhal maddahina biturab. Kata sahabat, kami dulu diperintahkan oleh Nabi untuk melempari wajah-wajah orang yang suka memuji. Kenapa? Karena memang banyak orang yang jatuh kepada keharaman gara-gara dipuji orang. Makanya kalau bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan suka muji orang. Tapi kalau memang harus dipuji, ya puji sewajar-wajarnya aja dan jangan sering-sering. Karena kasihan nanti orang yang dipuji malah jatuh ke dalam kemurkaan Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara kita sering memuji, kan gitu. Kasihan orang. Makanya hukumannya juga lumayan, kata Rasulullah, lempar aja itu muka orang yang suka memuji dengan debu, dengan tanah, biar diam dia, biar nggak celakain orang lain. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, jadi 3 syarat tadi kalau terpenuhi, boleh kita memuji kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata muallif, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita memuji Dia, yaitu Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta ampunan kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan juga perbuatan amalan kita. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kalau kita ingin berlindung kepada Allah, maka jangan berlindung hanya karena perbuatan orang jahat kepada kita, jangan. Tapi kita juga harus berlindung kepada perbuatan jelek diri kita sendiri dan juga jeleknya hati kita. Karena manusia ini terkadang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatannya tapi belum tentu baik hatinya. Terkadang sebaliknya lagi, baik hatinya, maksudnya baik ikhlas untuk Allah, tapi perbuatannya menyelisih syariat. Itu tipe manusia. Makanya kalau kita ingin berlindung kepada Allah, nggak cukup hanya berlindung dari perbuatan jelek manusia kepada kita, tapi juga kita harus berlindung kepada Allah dari hati kita yang busuk dan juga perbuatan kita yang jelek. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la'ammarathu bisu. Memang jiwa manusia ini kalau tidak dipaksa, kalau tidak kita selalu yang mengarahkannya kepada kebaikan, dia terus condongnya kepada keburukan. Emang begitulah karakter hati manusia. Makanya kata para ulama, arti jihad yang sesungguhnya apa? Memang jihad itu pakai pedang, iya, itu salah satu jihad. Tapi arti jihad yang sesungguhnya, kata para ulama, man jahada nafsahu li ta'atillah, siapa yang memaksa jiwanya untuk selalu taat kepada Allah. Itu hakikat jihad yang sebenarnya. Karena memang hati ini kalau nggak dipaksa, pengennya yang jelek-jelek aja. Kalau diturutin perkataan hati, memang susah, penyakit hati itu banyak. Ya, begitu juga perbuatan. Tapi kalau hati kita sudah kita selalu paksa, selalu kita jihati untuk yang baik, insya Allah perbuatan kita juga baik. Karena sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Apa itu? Yaitu hati. Kalau hati itu baik, semuanya baik tubuh manusia. Tapi kalau hatinya udah busuk, hatinya udah kotor, maka perbuatannya semua bakal kotor. Kenapa? Karena perbuatan tubuh itu adalah cerminan daripada dalam hati. Kemudian man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kata penulis, siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang memberikannya kesesatan, tidak ada yang mampu satupun menyesatkan dia kalau Allah sudah berikan petunjuk kepada dia. Dan siapa yang Allah berikan kepadanya kesesatan, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, enggak bisa, karena Allah yang cuman bisa memberikan hidayah. Cuman Allah doang. Allah saja yang punya hak untuk memberikan hidayah. Nabi Muhammad aja enggak punya hak. Kalau Allah katakan dia tidak dapat hidayah, Nabi Muhammad tidak bisa melakukan apapun. Makanya perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paman yang paling dicintai Rasulullah siapa? Abu Thalib. Ini Abu Thalib ini orang baik nih. Dia bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga cinta sama Abu Thalib.
Sampai-sampai di akhir hayatnya dikatakan apa? Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kata Rasulullah, wahai pamanku Abu Thalib, katakan la ilaha illallah. Udah sekarat nih. Satu kata doang, satu kalimat doang. Nanti aku bantu engkau di hadapan Allah di hari kiamat. Katakan la ilaha illallah. Cuman nggak bisa, Abu Thalib nggak mau karena lebih memilih ajaran nenek moyangnya. Itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum harus banyak-banyak bersyukur nih. Antum ini siapanya Rasulullah sih? Saudara bukan, paman bukan, adik bukan, kakak bukan, tetangga apalagi bukan. Sezaman aja enggak. Tinggalnya aja jauh-jauhan. Nabi Muhammad di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, antum di sini. Tapi antum begitu gampangnya dapat hidayah, subhanallah. Kenal ngaji, kenal sunnah. Coba lihat Abu Thalib. Dekatnya dengan Rasulullah, dekat. Ketemu 24 jam, nggak dapat hidayah. Artinya hidayah itu mahal, jemaah. Kalau hidayah itu mahal, antum dapat, banyak-banyak syukur. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan selalu hatiku untuk di dalam agamamu ini. Banyak-banyak doa, bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah selalu untuk bertakwa kepada Allah. Karena ini mahal. Kalau dicabut repot antum mau cari di mana, karena itu cuma punya Allah hidayah itu. Enggak dijual di pasaran, enggak. Cuma Allah yang punya. Allah cabut selesai udah. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan cara istiqamah selalu beribadah kepada Allah, selalu kita bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dikokohkan dan dikuatkan hati ini untuk selalu berada di agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sang penulis, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 5. Taib, barakallahu fikum. Anak-anak enggak ngelihat jam di belakang ya. Taib. Kata muallif, dan aku bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu untuk Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Di sini kata para ulama dijelaskan asyhadu. Coba perhatikan, kalau ada buku kan enak nih, ada kata ash, sedangkan di atas pakai na. Ini domir. Kalau na itu artinya kami, kalau a itu artinya saya. Itu kalau bahasa Arab. Nah perhatikan, kenapa di atas digunakan kami? Kami memuji Allah, kami meminta pertolongan kepada Allah, kami meminta ampunan kepada Allah. Tuh di atas tuh kalau ada bukunya, ya. Sedangkan setelahnya asyhadu, saya bersaksi. Di sini kata para ulama dapat kita pelajari, dapat kita ambil faedah bahwasannya khusus untuk kalimat syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa, harus kita ucapkan sendiri. Siapapun yang masuk ke dalam Islam harus mengatakan asyhadu Allah. Nggak bisa. Contohnya saya nih, nashhadu, saya wakilkan antum-antum semua dalam ucapan syahadat. Nggak bisa. Harus saya katakan asyhadu, antum katakan sendiri asyhadu. Nggak bisa diwakilkan. Asyhadu artinya saya bersaksi. Pakai domir, kata ganti saya. Tidak boleh kata ganti kami. Tidak boleh diwakilkan. Ini faedah pelajaran yang disampaikan oleh para ulama. Amma ba'du. Kemudian kata muallif penulis, amma ba'du. Amma ba'du ini adalah khitab atau khitabul fisal. Artinya pembatas antara matan itu isi dengan mukaddimah. Mukaddimah itu ya tadi di awal tadi ya, pengantar. Nah, ketika kita akan membatasi antara kata pengantar dengan isi yang bakal kita sampaikan, maka didatangkan amma ba'du. Itu pembatasnya. Jadi setelah ini akan disampaikan isinya apa sih yang saya inginkan. Setelah saya memuji Allah, setelah saya minta pertolongan kepada Allah, setelah saya bersaksi, apa yang mau saya sampaikan setelah ini. Nah, ini isinya, ini intinya. Amma ba'du. Apa kata penulis? Fahadihi as'ilatun hammatun fil aqidati ajibu 'alaiha ma'a dzikrid dalil minal Qur'ani wal hadits liyatma'innal qari ila sihhatil jawab. Kata penulis,
Ini buku yang akan kita baca ini, buku yang akan kita pelajari ini, itu adalah isinya pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting tentang keyakinan akidah, yang saya akan jawab tentang pertanyaan tersebut, dilengkapi dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Agar apa kata penulis? Agar yang membaca dan mempelajari buku ini bisa tenang dengan mendengar jawaban yang disertai Al-Quran dan hadis. Nah, apa pelajarannya sini jamaah? Pelajarannya, kalau kita bersandar dan selalu kita mencari jawaban disertai dengan dalil Quran dan hadis, antum bakal tenang dimanapun dan kapanpun. Emang begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah disertai dengan tahu paham dalilnya, dia akan lebih tenang dan lebih gampang istiqomah daripada orang ikut-ikutan. Makanya coba lihat orang ikut-ikutan, datang Ramadan rame dia di masjid, hilang Ramadan hilang dia dari masjid. Itu ikut-ikutan soalnya. Dia cuma ngeliat, oh lagi ngetren nih orang rame di masjid, ikut dia. Nanti lagi ngetren nih Ramadan udah hilang, orang pada hilang, ikut juga dia hilang. Tapi kalau orang yang paham dalil, dia tahu Allah itu ada kapanpun dan dimanapun. Allah itu bukan mandor yang cuma datang Ramadan doang. Allah itu datang setiap saat, ngelihat setiap saat, tahu setiap saat. Dia tahu dalilnya. Allah Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Akhirnya dia pun tetap taat walaupun Ramadan sudah nggak ada. Karena dia tahu dalil. Kalau orang nggak tahu dalil kan taunya, Ramadan nih kayaknya Allah lagi ngelihat nih. Ntar Ramadan nggak ada, Allah udah nggak lihat. Dikira mandor bangunan apa? Mandor bangunan kan datangnya gitu. Sore-sore datang, siap pagi-pagi datang, cuma ngecek doang anak buahnya. Ntar dia pergi. Oh kalau mandor datang anak buahnya rajin tuh, kerja tuh. Begitu mandor udah pergi, wah ngopi dulu. Allah nggak begitu jamaah, hati-hati jamaah. Oleh karena itu, biar kita gampang istiqomah, biar kita gampang ya untuk selalu tenang, selalu bahagia ketika beribadah kepada Allah, maka cari dalilnya dulu sebelum kerjakan itu ibadah. Makanya kaidah prinsipil ahlu sunnah wal jamaah apa? Al ilmu qabla qauli wal amal. Berilmu dulu baru berucap dan beramal. Jangan dibalik, beramal baru cari ilmunya. Ilmui dulu. Begitu kita mau sholat, sholat ini hukumnya apa ya? Cari dulu dalam Quran, cari dalam hadis. Oh ternyata wajib, kalau wajib berarti nggak boleh tinggalin. Tenang kan kita ibadahnya. Oh ini nggak boleh tinggalin, bahaya nih. Tapi kalau orang nggak tahu ilmunya, nggak tahu dalilnya, dia kira nggak apa-apa, sekali-sekali nggak berjamaah juga nggak masalah, nggak apa-apa sekali-sekali bolong-bolong sholatnya, yang penting jangan tiap hari. Kalau sering-sering ke masjid nanti kata orang riya. Ini kan orang nggak paham kan, jadi salah paham dia. Nah itu jamaah, memang begitu jamaah sekalian. Orang yang paham dalil Al-Quran, dia dengar jawaban dari Al-Quran, dia dengar jawaban dari hadis, tenang hatinya. Makanya antum lihat ya, antum lihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang memang dia sudah tahu itu salah, tapi nggak mau dia tinggalkan. Apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha untuk mencari dalil-dalil walaupun itu nggak benar. Ana pernah dengar, subhanallah, ada seorang kiai kecanduan kopi. Kecanduan kopi, biar orang benerkan apa yang dia lakukan dan biar orang ikut dengan apa yang dia kerjakan, berusaha dia cari dalil. Dia dapatlah hadisnya. Apa katanya? Kopi adalah bagian daripada iman. Ini hadisnya palsu, nggak ada. Di buku yang paling palsu pun nggak ada itu hadisnya. Tapi kenapa dia kok berusaha mencari begituan? Karena dia pengen orang tenang, biar orang ikut dia. Menunjukkan apa? Orang kalau mendapatkan jawaban dari Al-Quran dan hadis, hatinya tenang. Makanya orang kalaupun salah, udah tahu dia salah, dia berusaha untuk mencari dalil. Biar apa? Biar orang tenang, biar orang ikut sama dia. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ibadahnya, cobalah antum apapun ibadahnya, sebelum antum kerjakan cari dalilnya dulu dah. Kenapa sih? Biar antum tenang, biar antum gampang ngerjainnya, biar antum gak cepet bosen. Karena percuma jamaah, percuma ya antum nih ngotot sengotot-ngototnya ya, kerjakan itu ibadah, kerjakan itu amalan, padahal tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, sama saja nol. Kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya, tidak ada ajarannya dari kami, tertolak, kosong, nol, melompong. Apa nggak rugi antum? Udah keringetan, badan udah pegel, tahu-tahu nggak dapat bayaran. Mau antum gitu?
Itu kalau dunia ya, apalagi akhirat. Antum butuh bayaran nanti di akhirat dari Allah, pahala antum butuh. Karena nanti ditimbang pahala itu. Mau cari di mana antum di akhirat pahala? Capek 70 tahun, 80 tahun ngerjain sia-sia, percuma kan? Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau cari dalilnya, nggak mau cari Qur'annya, nggak mau cari hadisnya. Nah, itu gara-garanya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang atau kiai atau siapapun lah yang ditanya tentang agama, kemudian dia jawab ini begini-begini, kemudian antum tanya lagi mana dalilnya, dia jawab nggak usah tanya dalil-dalil, percaya aja, antum tinggalkan itu orang nggak benar. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Mereka akan selalu tunduk dan taat kepada dalil Al-Quran dan hadis. Itu yang akan mereka cari. Kalau ada orang bilang nggak usah tanya-tanya dalil, dikasih tahu dalil juga kamu nggak bakal ngerti kok, udah itu berarti bukan orang agama, itu tinggalin aja dah. Karena seharusnya kalau memang dia seorang alim, dia akan senang ditanya dalilnya, dia akan semangat untuk memberikan dalilnya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya sendiri ketika saya menyampaikan tidak ada dalilnya, antum tanya saya nggak bisa berikan dalilnya, jangan ikuti, tanya sama yang lain dulu. Antum harus dapatin dulu dalilnya, jangan ikutin ana. Kalau ana tidak bisa menyampaikan dalilnya, jangan. Oh ini mah udah ustadz nggak usah ditanya. Jangan gitu, harus begitu prinsip Ahlussunnah. Harus, karena itu yang membuat kita tenang. Kalau memang dia seorang alim, ya dia senang dong ditanya dalilnya. Kenapa? Karena dia membuat orang lain tenang dengan jawaban itu. Seharusnya senang, bukan nggak usah tanya-tanya dalil. Ngapain kamu tanya-tanya dalil? Ini bukan ajaran ini, ya nggak paham ini, bukan seorang alim ini. Baik. Kemudian kata mu'alif, li'anna aqidat at-tauhid asasus sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Kenapa harus begitu? Kita harus kritis di dalam dalil ayat Al-Quran dan hadis. Karena akidah, keyakinan, kata mu'alif, tauhid itu adalah fondasi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Makanya kita puitis, kita kritis, tanya, karena itu sumber kebahagiaan. Masa antum pengen gak bahagia sih, pengen sengsara dunia dan akhirat? Ya gak maulah. Nah karena antum pengen bahagia, jadi harus kritis, tanya dalilnya mana. Harus begitu. Itu prinsip Ahlussunnah di dalam beragama Islam. Begitu jamaah. Gak bisa cukup kata orang, kata kiai, kata nenek moyang, gak cukup. Harus. Karena itu adalah prinsip asas fondasi untuk kita menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Wallahi as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alah khalisatan lillah. Kata penulis, demi Allah aku meminta kepada Allah agar buku yang aku tulis ini bermanfaat untuk semua kaum muslimin dan dijadikan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tertanda Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmatinya. Betullah doa beliau, Allah kabulkan. Allah kabulkan doa beliau agar buku ini menjadi manfaat untuk kaum muslimin. Sekarang seluruh mancanegara ngaji ini. Bukan cuma di Indonesia aja mah. 15 bahasa dunia diterjemahkan buku ini. Buku ini nggak tebal, tipis. Ya, tipis, hanya 11 pembahasan saja, tipis sekali. Makanya sebisanya kita juga harus punya buku ini. Sudahlah gratis, tipis lagi nggak banyak. Masa antum nggak bisa punya? Ya, cukup hanya modal aplikasi handphone saja. Insya Allah tinggal download gratis, tis tanpa bayar 1 sen pun. Taib, barakallahu fikum. Sekarang 16.36. Kita sampai jam 5 ya. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Taib, barakallahu fik. Ya. Kata muallif rahimahullahu taala, yang pertama pembahasan yang disampaikan adalah haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah atas hambanya itu apa sih? Apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Limadza khalaqanallah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ini pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada orang awam, kepada manusia secara umum, jawabannya pasti beda-beda. Ada yang bilang, oh saya hidup buat ngebahagiain orang tua. Oh saya hidup buat menjadikan anak saya sukses. Oh saya hidup buat bisa punya rumah, punya mobil, kan gitu. Oh saya hidup ya untuk melakukan kebaikan dan tidak menjahati orang lain, kan gitu. Macam-macam kan tujuan hidup orang. Nah, yang benar apa dalam syariat Islam nih? Tujuan hidup kita ini semua manusia ini, yang benar apa? Karena jawabannya cuma satu. Di dalam Al-Qur'anil Karim, Allah yang jawab. Khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Kata penulis, dijawab pertanyaan tadi, Allah ciptakan kita
Untuk kita mengibadahinya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu jawaban yang benar. Kamu hidup kamu sampai mati kamu hanya untuk beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Bukan untuk punya rumah, punya mobil, bukan. Bukan untuk bahagiakan istri, bukan. Intinya beribadah. Ya bahagiakan istri nanti masuk dalam ibadah. Membahagiakan orang tua ya masuk dalam ibadah. Tapi intinya ibadah secara umum. Ibadah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu tujuan hidup manusia, Allah ciptakan untuk itu. Dalilnya mana? Nah kan, kata mu'alif kan tadi di awal, sang penulis akan menjawab setiap pertanyaan tapi dijawab beserta dalilnya. Nah ini. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama ayat Al-Qur'an. Enggak cukup. Penulis memberikan lagi dalil yang kedua, hadis Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah, haknya Allah atas hambanya adalah agar dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dua dalil bayangin, enggak cukup satu. Padahal satu dalil aja kita udah tenang ya. Tapi karena begitulah prinsip ahlu sunnah. Kalau bisa kasih dalil yang banyak, kasih sebanyak-banyaknya biar orang lebih tenang lagi. Dua dalil, satu hadis, satu Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama tadi kita jelaskan apa maksudnya di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Di sini kata para ulama tafsir ada 3 tafsiran ayat ini. Ada 3 tafsiran tentang apa yang Allah inginkan dari ayat surat Az-Zariyat ayat 56 ini. Yang pertama, maksudnya illa liya'budun ya, adalah bahwasannya seluruh manusia pasti akan menghadap kepada Allah sebagai hamba yang taat, tidak bisa melawan. Semua hambanya, baik yang kafir maupun yang muslim, baik yang taat sama Allah ataupun yang bermaksiat kepada Allah, semuanya bakal akan menjadi statusnya satu, yaitu hamba yang harus taat, tidak bisa keluar dari apa yang telah Allah putuskan. Namanya hamba kan gak bisa membangkang. Nah ini maksud tafsir yang pertama yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini makna secara umum ya. Illa liya'budun, tafsir yang pertama makna secara umum. Artinya bagaimana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu? Artinya siapapun manusianya, mau membangkang, mau tidak membangkang, mau dia kafir ataupun tidak kafir, dia bakal statusnya satu, sama-sama menjadi hamba. Nggak bisa dia menolak atas keputusan Allah. Seperti apa keputusan Allah secara umum? Seperti keputusan bahwasannya semua mati. Itu secara umum, semua mati. Yang kafir, yang muslim mati semua. Nggak ada yang bisa membangkang. Oh saya nggak mau mati, nggak bisa. Kematian, apalagi rasa lapar. Semuanya manusia pasti punya rasa lapar. Mau kafir, mau nggak kafir. Seperti apa lagi? Ya, seperti bahwasannya dia harus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Semua bakal ditanya, mau kafir mau muslim. Tidak bisa. Seperti apa lagi? Seperti senang dan sedih. Semua merasakan senang dan sedih. Tidak bisa, oh saya maunya senang melulu, nggak bisa, nggak mau sedih. Nggak bisa. Siapapun pasti pernah merasakan sedih dan senang. Siapapun orangnya, kafir kek atau muslim. Nggak bisa, oh saya maunya senang aja, nggak bisa, sudah ditetapkan. Artinya dia hamba, tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Illa liya'budun, pasti datang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa keluar dari ketaatan Allah. Ini tafsir yang pertama yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Tafsir yang kedua dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang datang dari sahabat yang datang dari jalur Mujahid, ya, ahli tafsir. Mujahid mengatakan maksudnya illa liya'budun adalah bahwasannya Allah menginginkan. Nah, ini lebih sempit lagi pemahamannya. Allah menginginkan manusia ini untuk selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini lebih sempit daripada tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama lebih luas maknanya. Tafsiran yang kedua agak sempit. Jadi Allah itu menganjurkan kepada manusia semua, ayo deh taat kepada perintah saya dan juga tinggalkan larangan saya. Illa liya'budun. Tafsir yang ketiga adalah maknanya lebih sempit lagi. Artinya
khusus untuk orang-orang yang beriman, pasti mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun, pasti mereka menyembah Allah. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, juga dijelaskan oleh para ulama tafsir, salah satunya seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya, maksudnya wa ma khalaqtul jinna wal insan, harus kita pahami, harus kita yakini, Allah menciptakan manusia dan jin itu bukan karena Allah butuh kepada manusia dan jin. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Oh, Allah ciptakan saya manusia, berarti nunjukin Allah butuh dong. Kalau nggak ada saya berarti nggak ada yang nyembah Allah. Itu salah. Bukan begitu pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, bahwasannya Allah ciptakan manusia dan jin itu bukan karena Allah butuh, tapi begitulah keputusan Allah. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, kalau seandainya semua manusia awwaluhu wa akhiruhu, ya, semuanya dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, mereka beriman seperti imannya, mungkin imannya Nabi Muhammad buatlah. Kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalian itu seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa? Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi? Ma zada fi dzalika mulki syai'a. Enggak bertambah kerajaan Allah dengan itu, walaupun kalian semua bertakwa, enggak bertambah. Sama juga sebaliknya, kalau semuanya kufur, semuanya ala afjari qalbi wahidin minkum, semuanya seperti maksiat dan kekufurannya iblis semuanya, dari awal penciptaan sampai akhir. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, mana kasafi dzalika mulki syai'a. Enggak berkurang kekuasaan Allah, kerajaan Allah enggak berkurang, karena Allah enggak butuh jemaah. Allah enggak butuh. Antum taat, antum baik, antum soleh, buat antum juga nanti di surga. Antum jahat, antum maksiat, tidak taat, antum juga rugi nanti di azab di neraka. Allah mah nggak butuh, Allah mah nggak rugi, mau gimana pun kondisinya. Nah, ini harus kita pahami ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, itu bukan berarti Allah butuh kepada manusia dan jin, tapi Allah putuskan untuk menciptakan mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dikatakan, dalil yang kedua, haknya Allah atas hambanya adalah untuk mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Perhatikan jamaah. Perhatikan hadis yang di dalam buku yang kita bahas ini. Di sini kata para ulama, ini adalah dua teks yang disebutkan berbarengan tetapi tidak mungkin bisa menyatu kapanpun dan dimanapun. Ini hadis yang tadi ini yang kita sampaikan tentang yang pertama, hak Allah adalah untuk mengibadahi hak Allah atas hambanya adalah untuk agar hambanya mengibadahi Allah, dan yang kedua teksnya apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua teks yang berbeda tapi disebutkan dalam satu kalimat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kata para ulama, dua teks ini yaitu tauhid, yaitu syirik tidak akan pernah bersatu kapanpun. Dan ini banyak disebutkan di dalam hadis-hadis dan dalil-dalil yang lain. Contohnya seperti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada dua teks yang berbeda tapi nggak akan bakal bertemu, nggak akan bakal ya bergabung walaupun disebutkan dalam satu kalimat. Seperti apa contohnya yang lain dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini nggak mungkin bisa bersatu. Kalau ada orang jualan berarti dia halal, kalau dia mengerjakan riba berarti itu haram. Nggak mungkin bisa, yuk kita gabung antara jual beli dan riba, itu nggak mungkin bisa bersatu karena itu halal dan haram. Ya. Kemudian juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lain seperti tauhid dan syirik yang tidak mungkin bisa bersatu sampai kapanpun, seperti apa yang pernah ditawarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah. Coba lihat, kita tahu sebab musabbab Allah turunkan surah Al-Kafirun apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sebabnya orang musyrikin Quraisy karena sudah kewalahan, Rasulullah disuruh berhenti nggak mau, datang ke pamannya disuruh untuk bujuk Rasulullah untuk berhenti dakwah nggak mau. Udah kewalahan mereka, udah nggak tahu lagi gimana caranya. Rasulullah makin ditahan, makin menjadi dakwahnya, makin dilarang, makin terus Rasulullah sebarkan. Waduh, repot ini kata orang musyrikin Quraisy. Ya udah, yuk kita ajak Rasulullah untuk toleransi yuk.
Biar kita damai yuk. Gimana caranya? Datang. Mereka bilang, wahai Muhammad, udahlah, kita ini kan sama-sama orang Mekah, satu kampung. Ngapain kita ribut-ribut? Ngapain kita rame-rame? Ayolah, kita damai aja, toleransi dah. Gini aja dah, kata orang musyrikin Quraisy. Tahun ini kami sepakat semua orang Mekah ikut ibadah kepada Allah seperti yang kau ajarkan. Tahun ini, kata orang musyrikin Quraisy. Tapi nanti tahun depan gantian dong. Kamu ikut kami untuk ibadahi berhala. Ditawarin begitu toleransi. Nggak bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, kalian itu orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Enggak bisa udah. Tauhid dan syirik enggak mungkin bersatu. Nah ini jamaah, ini prinsipil Ahlus Sunnah. Makanya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kenapa melarang sekali dengan keras kesyirikan? Karena memang enggak mungkin bersatu antara Islam dengan kesyirikan. Enggak mungkin, musyrik dan muslim itu enggak mungkin bersatu. Makanya keras. Dan ini bahaya jamaah, kesyirikan ini nggak main-main. Kenapa kita keras? Karena memang nggak main-main. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan kekufuran, syirik salah satu pada kekufuran, maka seluruh amal ibadahnya habis, dihapus sama Allah, nanti di akhirat dia termasuk orang yang paling rugi. Seumur hidup dia beribadah, tapi karena dia melakukan kesyirikan habis nol, jumpa sama Allah, celaka. Apa enggak bahaya tuh? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat sayang kepada manusia. Sayang sekali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dikit-dikit dijelasin syirik enggak boleh, ini enggak boleh, maksiat, bid'ah enggak boleh, karena bikin celaka jangan. Bukan masalah kita ini sok tahu, sok benar, bukan. Kita sayang biar mereka selamat. Karena kalau cuma doang kita selamat namanya egois. Gak boleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling mewasiatkan kepada kebenaran dan mewasiatkan kepada kesabaran. Nah itu jemaah. Makanya antum jangan heran, ini kenapa sih kok syirik ngeri banget kelihatannya? Ya memang ngeri. Karena memang gak bisa bersatu dengan keimanan. Gak bisa. Makanya disebutkan, coba perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Tentang orang yang syirik tapi beriman juga kepada Allah. Nggak bisa bersatu kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang Quraisy zaman dulu tuh, zaman Rasul, ketika mereka berlayar di tengah lautan, itu mereka karena takut. Di lautan kan ombang-ambing, Masya Allah, ombak begitu besar. Mereka berdoa tuh, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami, ya Allah, ya Allah gitu. Ketika Allah selamatkan, falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka ngelakuin lagi kesyirikan. Artinya Allah nggak terima perbuatan begitu. Nggak bisa. Kalau iman, kalau Islam, Islam aja, nggak boleh kesyirikan. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, lagi pula antum tahu syirik itu. Biar antum tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala marah sekali. Jadi kita ingatkan berkali-kali tentang kesyirikan karena Allah itu sangat marah dengan kesyirikan. Mungkin kita tutup dengan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala marah sekali dengan kesyirikan? Biar antum tahu nih analoginya nih. Biar antum paham nih. Antum punya orang tua. Orang tua kandung. Orang tua itu kan sangat besar jasanya kepada kita ya. Kenapa? Karena sudah melahirkan kita ke dunia ini. Nggak cukup dilahirkan, dibesarkan. Nggak cukup dibesarkan, diajarkan dari awal cara berjalan sampai cara ngomong. Nggak cukup sampai di situ, disekolahkan sampai jadi orang, sampai seperti sekarang ini kerja, punya uang, punya harta. Betapa jasanya besar orang tua sama kita kan? Kita ini bisa begini jadi sekarang ini ada jasanya orang tua kepada kita. Bukan antum bisa begitu aja. Nah, tiba-tiba nih kita yang begitu sudah banyak jasa orang tua kepada kita. Kita berbaktinya kepada orang tua orang lain. Sama bapaknya orang lain, bukan bapak kandung kita. Kira-kira marah nggak tuh orang tua tuh? Kira-kira apa yang dibilang? Anak durhaka, kurang ajar. Kenapa marah dia? Lah jasa saya sudah banyak saya berikan kepada dia. Tapi dia malah berbaktinya kepada orang tua lain. Ini kan konyol namanya. Ingat, ini antara manusia dengan manusia. Padahal jasa manusia orang tua kita itu jasanya seberapa sih? Kalau dibandingkan dengan Allah. Jasanya orang tua kita kalau dibandingkan dengan Allah nggak ada sekutir, nggak ada.
Kenapa? Karena orang tua kita kan cuma bisa membesarkan kita. Rezekinya pun datangnya dari Allah. Allah titipkan kepada orang tua. Orang tua itu cuma bisa merawat kita ketika berada di dalam kandungannya. Tapi yang memberikan makanan di dalam kandungan itu adalah Allah. Yang mengatur semuanya, udara yang kita hirup itu adalah Allah. Artinya jasa Allah lebih banyak kepada kita. Kita kasih ibadah kepada selain Allah. Kurang ajar nggak? Makanya makin besar jasanya Allah kepada kita, maka makin besar kezoliman kalau kita langgar perintah Allah. Makanya disebutkan oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Kenapa? Karena yang dizolimin bukan sembarangan, Allah. Yang jasanya segala-galanya jasa Allah untuk kita. Orang tua aja yang cuma sedikit kalau dibandingkan jasa Allah nggak boleh kita durhakai, apalagi Allah. Kita membangkang nih, nggak taat, kita kasih berbakti kita kepada orang tua orang lain, marah itu orang tua kandung kita, apalagi Allah. Itulah analogi kesyirikan, kenapa bahaya sekali, kenapa kesyirikan Allah murka sekali, karena itu ya. Semua udah dikasih dari ujung rambut sampai ujung kaki, cuman diminta ibadah hanya milik saya, kita kasih ke orang lain, kita kasih ke patung, kita kasih ke pohon keramat, kita kasih ke kuburan wali-wali yang sudah mati, kita kasih ke kerbau. Subhanallah, ada kerbau disembah, ada kerbau namanya kerbau Kiai Selamat. Ini tambah bodoh lagi. Di mana-mana kan orang kalau mau nyembah yang lebih hebat dari diri dia kan, begitu orang cerdas kan. Ini binatang yang lebih rendah daripada kita. Biar antum tahu betapa rendahnya binatang. Siapapun manusia nggak mau dibilang, hei otak kerbau, ada nggak? Nggak ada yang mau, marah orang. Kenapa? Itu kan binatang rendahan. Masa disembah rendahan? Itu yang repot. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan definisi tentang ibadah dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Atau sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafaddal, jazakumullahu khairan. Tafaddal, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus sekali, ahsantum, tentang banyak memuji. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sudah sampaikan di kajian kita tadi, bahwasanya memuji kepada selain Allah itu hukum asalnya boleh kalau terpenuhi 3 syarat, ya. Yaitu salah satunya adalah tidak menjatuhkan diri orang yang kita puji kepada kebinasaan, yaitu ujub dan lain-lainnya daripada keharaman. Oleh karena itu, memang ahsannya kita tidak terlalu banyak memuja dan memuji orang, gak banyak kita puji-puji orang, itu ahsannya, itu lebih baiknya. Tapi kalaupun memang tidak bisa, karena memang kita cinta kepada dia, karena perbuatan yang begitu baik, karena kita betul-betul sayang sama dia, maka boleh, tapi jangan kesering-seringan. Kenapa? Dikhawatirkan orang itu jatuh kepada keharaman. Karena namanya hati manusia ini kan terbolak-balik. Innal qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ini ada di tangan jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Kita nggak tahu, bisa jadi sore dia beriman, bisa jadi besok pagi malah dia kufur, bisa jadi pagi hari dia beriman, bisa jadi dia sore hari dia kufur. Kita nggak tahu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita tahu begitu hati manusia yang terbolak-balik, maka kalau bisa ya jangan kita sering-sering untuk memuji. Walaupun pujian itu sebenarnya realita, dia orang baik memang. Tapi kalau bisa ya udah cukup sekali aja kalau memang harus memuji. Tapi kalau terus-terus, makanya para ulama juga tidak suka untuk banyak-banyak dipuji, nggak suka. Para ulama semuanya, walaupun sebenarnya yang disebutkan itu benar.
tentang pujian bahwasannya dia adalah penghafal Al-Quran, dia hafal sekian ribu hadis, dia adalah seorang alim ulama, emang benar. Tapi kalau sampai membahayakan diri itu maka disebut stop, kata para ulama. Kalau mendengar pujian-pujian sudah cukup, ya. Maka sebaik-baiknya ucapan adalah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian rekomendasikan diri kalian, udah Allah itu maha tahu siapa yang paling bertakwa. Udah cukup, nggak usah dipuji. Allah itu kalau memang dia orang baik, Allah akan jadikan dia orang baik. Udah cukup, ya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Ana belum pernah mendengar kalau itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu hanyalah ucapan-ucapan kata-kata mutiara. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana belum pernah menjumpai dan mendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhol, kalau ada kertas Ummahat mungkin bisa, karena terlalu jauh suaranya kalau sampai ke sini. Kalau ada kertas bisa ditulis. Naam, tafadhal, barakallahu fiik. Naam. Yang berbahaya kan yang mati. Jadi kita melakukan sesuatu ternyata nggak ikhlas atau ini gara-gara saya kita melakukan sesuatu, jadi siriknya itu bisa jadi sirik kepada diri sendiri, ya bisa jadi menyebutkan Allah. Tadi saya melakukan sesuatu, oh ini karena saya orangnya bisa nih, oh ini karena saya rajin-rajinnya nih, oh karena saya ini, karena saya ini, karena saya ini. Nah itu istighfar jalan terus, tapi itu muncul terus gimana? Taib, barakallahu fikum. Itu insya Allah akan kita bahas insya Allah di bab tentang jenis-jenis kesyirikan yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya kitab Khut Aqidatak ini membahas beberapa pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Salah satunya adalah tentang jenis-jenis kesyirikan. Nah, kesyirikan itu ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar, ada syirik yang besar, ya, ada juga syirik yang kecil. Tetapi jangan dibilang syirik kecil itu adalah dosa kecil, bukan. Di syirik kecil itu dosanya besar. Cuman kalau dibandingkan dengan syirik besar, dia agak kecil, tapi sama-sama di dalam dosa besar semuanya. Nah, salah satu daripada syirkul asghar yang kecil tadi adalah riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin disanjung orang ketika melakukan amal perbuatan. Nah, ini bahaya. Bahaya karena syirkul asghar, tapi tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam, nggak sampai. Cuman bahaya, kenapa? Karena dosa besar. Dosa besar bahaya. Ya, nah itu dia. Jadi nanti insya Allah akan kita bahas tentang apa-apa saja jenis-jenis daripada syirkul asghar, ya, dan syirkul akbar. Kalau syirkul akbar bisa mengeluarkan orangnya dari agama Islam, lebih bahaya lagi. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ketika kita sampai kepada pembahasan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu adalah penyakit hati yang memang disebutkan penyakit hati ini lebih berbahaya daripada ya penyakit badan jasmani. Kenapa? Karena penyakit hati itu halus masuknya, nggak terasa. Kalau penyakit badan kan terasa, badan sudah meriang, badan panas, terasa, langsung bisa beli obat. Kalau penyakit hati nggak terasa masuknya, tahu-tahu udah rusak hatinya, udah busuk hatinya, celaka dia. Nah itu dia. Nanti akan kita bahas insya Allah pada pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Sekarang pukul 17.01. Oh hujan, 6. Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, boleh ana yang bertanya. Kalau ana yang bertanya, insya Allah ada hadiah. Ya, nah, ana sudah tawarkan antum bertanya, antum tidak ada yang bertanya. Berarti giliran ana yang bertanya, boleh. Kalau ana yang bertanya, insya Allah bisa jawab, ada hadiah. Tidak ada yang bertanya ya. Baik, kalau begitu ana yang bertanya. Siapa yang bisa jawab, angkat tangannya ana yang tunjuk. Ya, angkat tangannya ana tunjuk. Nah, cuma akhwat nggak kelihatan ya, sudah khair insyaallah. Nanti kita bagi pertanyaannya, bagian ikhwan, bagian akhwat. Baik, pertanyaan pertama untuk ikhwan dulu, angkat tangan yang bisa jawab ana tunjuk ya.
Pertanyaan pertama, coba sebutkan tafsiran yang disampaikan oleh ulama tafsir tentang firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Apa tafsirannya dari para ulama tentang ayat tadi? Surat Az-Zariyat ayat 56. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Terserah, mau satu, mau dua. Tafadhal, barakallahu fiik. Baik. Nah, itu maksud daripada yang harus kita pahami. Cuman yang ana tanya tafsiran firman Allah illa liya'budun. Nah, tafadhol. Pertama agar hambanya selalu beribadah pada Allah. Nah. Kedua, khusus orang-orang yang beriman pasti menyembah Allah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Tafadhol, jazakumullahu khairan. Baik, tafadhol. Pertanyaan berikutnya akhwat insyaallah. Cuman akhwat ana nggak tahu siapa yang bisa jawab, ya jawab aja ya. Disebutkan bahwasannya haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a di dalam hadis yang kita sampaikan tadi. Nah, ini dua teks yang berbeda. Apakah bisa berkumpul, bergabung atau tidak? Siapa yang jawab? Tidak bisa? Tidak bisa bergabung. Tafadhal, barakallahu fiik. Iya, tadi sudah dijawab belum? Tafadhal jawabannya. Tafadhal, sudah ada yang jawab tadi. Jazakumullahu khair. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya buat ikhwan yang terakhir. Yang terakhir untuk ikhwan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hanya milik siapa? Tafadhol. Hanya milik Allah. Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah? Tidak bisa. Ada contohnya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah? Tidak bisa mengucapkan karena hidayah murni milik Allah. Tafadhal, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, ahsantum, wafaqakumullah. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertanyaan dan juga hadiah yang kita berikan itu tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari ketenangan, daripada ilmu cahaya yang dapat kita amalkan, yang dapat menambahkan keimanan kita. Itu semua lebih besar yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita terima daripada hadiah tadi. Hadiah tadi hanyalah untuk menyemangatkan saja kita agar selalu bermajelis ilmu, selalu kita belajar, memahami ilmu dan beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari kajian kita kali ini. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.